Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Insight. Alhamdulillah, senang sekali Insight Jak TV dapat kembali hadir bersama saya Gerda Pertiwi yang akan menemani sahabat Insight selama 60 menit ke depan di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai kampanye Ramadan 1444 Hijriah, persembahan dari Bazis DKI Jakarta. Oleh karena itu telah hadir bersama saya Bapak Muhammad Nurminto selaku Kabid 3 PKP Bazis DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Pak Nurminto, Pak Minto aja biar akrab ya, Pak ya. Minto aja. Jadi kesannya kita udah kenal lama lah ya, Pak. Baik. Dan juga ada sahabat saya, bintang tamu kita pada episode kali ini adalah Fenita Ari. Assalamualaikum, Fenita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah ya Allah, kita dipertemukan lagi sama Ramadan yang sekarang ya, Fen ya. Benar. Tahun lalu juga. Nah ini bagaimana nih ibadah puasanya nih sekarang nih, Fenita juga, Pak Minto juga lancar? Alhamdulillah. Kita jalanin Semoga terus ya, dilancarkan Pak ya. terus ya. Semoga dilancarkan terus ya. Dan semoga semakin amanah nih puasa yang kita jalankan, banyak hal-hal yang mungkin berzakat, berdonasi yang kita kerjakan. Nah, biasanya kita berbicara tentang Ramadan dulu nih, puasa dulu. Tradisi Ramadan itu kan banyak banget. Ini pokoknya yang ditunggu-tunggu setiap kaum muslim nih kayaknya, aduh bulan Ramadan kayaknya sedih banget, tapi seneng juga gitu kan. Ini biasanya kalau Pak Minto nih, tradisi unik yang biasa dilakukan di bulan Ramadan bersama keluarga di rumah atau di kampung halaman apa, Pak? Ada tradisi unik gitu? Iya. Biasanya Ramadan tuh kita identik tuh kolak ya, bikinan orang tua, tuh makanan-makanan orang tua. Kemudian kita juga masih kecil tuh, karena dulu kan Ramadan libur ya, banyak liburnya tuh. Iya. Satu bulan. Sekolah semuanya satu bulan full ya. Sama teman-teman itu udah senang banget tuh begitu Ramadan. Kemudian kegiatan-kegiatannya, ya yang lucu-lucu lah ya. Kita kadang main petasan, meskipun berbahaya ya sekarang ya. Tapi ya itu zaman sekarang kita melihatnya lagi jadi terkenangnya senang gitu ya, lucu. Gitu. Di mana kampung halamannya, Pak? Saya sih di Jakarta. Di Jakarta, Bapak asli Jakarta ya? Iya. Oh, asli Jakarta. Kalau Fenita apa tradisi yang selama bulan Ramadan yang ini kayaknya kalau bulan Ramadan harus nih? Aduh, macam-macam ya. Kalau dari segi makanan, kayaknya kalau misalnya lagi bulan puasa itu kan semuanya pengen. Jadi biasanya tuh aku selalu nanya ke anak-anak gitu. Karena kita kan sebagai ibu gitu ya, pasti nanya, kamu pengen apa? Itu listnya panjang. Aku mau ini, kolak ini, mau yang apa namanya si salak, biji salak, aku mau ini, mau pokoknya banyak banget request kalau untuk makanan berbuka puasa. Sama kalau misalnya pas sahur pun juga sama, pasti aku akan tanyain. Kan beda ya, kalau misalnya mungkin kita kalau sehari-hari makan siang sama malam biasanya sama gitu kan. Siangnya apa, makan malamnya apa sama. Tapi kalau misalnya puasa harus beda kan. Jadi PR ibu nih di sini nih, tapi berkah Ramadan ini. Itu dia Masya Allah. Jadi kalau misalnya sahur makanannya apa, terus kalau misalnya bukan makanan apa. Tapi memang yang paling diingat itu adalah kegiatan-kegiatan sih. Kalau misalnya bicara tentang kegiatan unik yang dikangenin gitu ya, apalagi dulu kita masih kecil gitu. Fenita dari mana? Aku dari Palembang. Oh, dari Palembang. Nah, mungkin tradisinya apa? Nah, kalau Palembang macam-macam. Kita kan mau sahur, mau buka pasti cuko becuko lah, pakai pempek. Oh, cuko becuko. Kalau sekarang siko bagi dua. Iya, siko bagi. Kalau kita dulu pasti makan apapun, kapanpun itu pasti ada pempeknya. Itu pasti dikangenin sekali. Nah, terus kalau misalnya dulu masih kecil di sekolah itu kan karena libur ada kegiatan untuk nungguin parafnya penceramah ustaz. Oh iya, tugas sekolah itu pasti ya. Itu pasti. Jadi tiap hari tema ceramahnya apa, terus harus ini imamnya siapa, harus ada tanda tangannya, parafnya, sama si penceramahnya siapa. Itu tapi membekas ya.
Jadi sampai sekarang tuh aku ngerasa bahwa kayaknya kegiatan-kegiatan kayak gini tuh perlu digalakan lagi buat anak-anak gitu ya. Ya apalagi sekarang kita sudah insya Allah endemi gitu ya. Jadi kita udah kembali lagi ke masjid, sholatnya. Ya pengennya sih anak-anak tuh punya kegiatan yang seperti itulah. Ya, memang karena itu Positif kan nggak ya. setiap bulan juga ya, setahun Iya, sekali setahun gitu. Jadi sekali. ada warna sendiri dan pelajaran tersendiri buat anak-anak. Bener itu tugas luar biasa. Nah, kalau untuk ibadah sendiri, ibadah Ramadan apa yang dikejar di bulan Ramadan? Mungkin dari Pak Minto ibadahnya. Yang menarik dan ditunggu-tunggu sebenarnya, dan ini hilang lah 2 tahun belakangan ini itu itikaf di Ramadan ya. Itikaf. Itikaf di Ramadan itu menurut saya dan juga buat anak-anak itu juga sangat sangat membekas dan melatih mereka itu dekat ke masjid, rajin ibadahnya, baca Quran juga akan selalu diingatkan gitu ya. Karena suasananya yang mendukung ya, suasana yang mendukung. Itu sih menurut saya itu. Kalau dari Venita apa ibadah yang dikejar di bulan Ramadan ini banyak banget. Aduh banyak banget sih, karena kita semua tahu semua dilipat gandain gitu ya. Masya Jadi Allah. apa yang bisa dilakuin sama bulan Ramadan ini pengen dilakuin. Tapi memang kalau kita punya program, kalau misalnya di keluarga aku gitu, kayak kita juga ngebiasakan anak-anak untuk yuk hatamin Quran gitu. Jadi ya memang ada rewards-nya gitu. Jadi misalnya kamu hatam berapa kali selama bulan Ramadan, berarti akan dilipatin lagi gitu. Jadi mereka juga lebih semangat Ya, gitu kan. termotivasi, terpacu ya jadinya ya. Termotivasi Karena gitu. ada reward ya Pak. Betul, Iya. Betul, karena kan anak-anak umur segitu inget zaman dulu kalau pas aku puasa dulu ya, kalau misalnya Puasanya kamu- full. Ya. aku dapatnya ini ya. Nah, aku berpikir bahwa alhamdulillah anak-anakku sudah terbiasa, mereka dari TK tuh udah full ininya apa namanya enggak setengah-setengah gitu. Kalau dulu kan kita Masya Allah. puasanya setengah hari Iya, gitu. sampai Iya, jam iya. 12 Iya. atau jam 10 dulu seperempat. Bener. Nah kalau ini anak-anakku udah alhamdulillah ya mungkin karena di sekolahnya juga jadi dibiasain gitu ya. Jadi ya udahlah nanggung dan mungkin emang mereka pada malas makan kan namanya anak-anak gitu di umur-umur segitu. Jadi udah lanjut sampai maghrib. Luar biasa. Jadi ya alhamdulillah di situnya aku mungkin ya rewardnya udah aku alihkan jadi ke khataman Quran ya. Masya Allah. Nah ini pembahasan kita semakin menarik, tapi kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Sahabat Insight, jangan kemana-mana.